Perkenalkan, nama saya Putri Fatma Hidayati dengan NIM belakang 047. Saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan isolasi sosial dengan teknik memperkenalkan lingkungan sekitar kepada pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu lagi. Apakah Ibu masih mengingat dengan saya? Masih. Sebagai siapa, Bu? Suster Fatma. Baik, saya ingat pada pertemuan kita kemarin, Ibu mengatakan merasa cemas dan takut saat berbicara dengan orang lain. Apakah perasaan Ibu masih merasakan sampai saat ini? Masih. Jadi Ibu merasa tidak berguna. Apakah Ibu masih suka menyendiri? Masih. Seberapa sering Ibu meluangkan waktu bersama keluarga dalam 2 minggu terakhir? Apakah setiap hari, hampir sepanjang hari, jarang, atau tidak pernah sama sekali Ibu? Tidak pernah. Seberapa sering Ibu berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja Ibu di luar lingkungan rumah dan dalam 1 minggu? Apakah setiap hari, hampir setiap hari, jarang, atau tidak pernah sama sekali? Tidak pernah. Apakah Ibu memiliki seseorang untuk diajak curhat tentang masalah pribadi? Apakah Mbak melakukan setiap hari, jarang, atau tidak pernah sama sekali? Tidak pernah. Bila Mbak sedang menghadapi masalah seperti kesulitan finalisasi, adakah seseorang yang dapat diandalkan untuk menolong Ibu? Tidak. Apakah Ibu bersedia membalas kebaikan seseorang? Apakah Ibu berkomitmen untuk berusaha sekuat tenaga dan bersedia mengorbankan biaya pribadi untuk membantu orang yang telah menolong Ibu? Tidak, Sus. Apakah dalam kurang waktu 12 bulan terakhir ini Ibu pernah menyumbangkan waktu dan tenaga secara sukarela untuk sebuah organisasi? Belum. Sejauh mana Ibu merasa puas dengan kondisi kehidupan secara keseluruhan mencakup aspek finansial, sosial, kesehatan, lingkungan, dan spiritual? Tidak ada, Sus. Seberapa mudah Ibu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Ibu? Tidak. Apakah Ibu merasa memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang yang Ibu temani? Tidak. Seberapa besar perhatian dan kepedulian yang Ibu rasakan dari orang-orang di sekitar Ibu? Tidak. Seberapa kuat rasa keterikatan Ibu dengan komunitas atau lingkungan Ibu? Tidak ada. Seberapa sering Ibu merasa sepemikiran dan nyambung dengan orang-orang di sekitar Ibu? Tidak pernah. Seberapa sering Ibu merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami diri Ibu yang sebenarnya? Iya, Sus. Sudahkah Ibu memiliki hubungan pertemanan yang mendalam dan memuaskan seperti yang Ibu harapkan? Belum. Seberapa sering Ibu merasa kesepian meskipun secara fisik dikelilingi oleh orang-orang? Sering. Apakah Ibu merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri Ibu? Iya, Sus. Adakah banyak orang yang Ibu percaya saat Ibu menghadapi masalah? Tidak. Seberapa banyak orang yang bisa Ibu percayai sepenuh hati? Tidak. Seberapa banyak orang yang membuat Ibu merasa dekat dan akrab? Tidak. Apakah Ibu merindukan orang-orang di sekitar Ibu? Iya. Apakah Ibu sering merasa diabaikan? Iya. Ibu, apakah menurut Ibu umumnya orang-orang bisa dipercaya atau Ibu merasa sulit untuk percaya pada orang lain? Sulit percaya. Seberapa besar masyarakat di sekitar dapat memberi bantuan ketika ada yang membutuhkan atau tidak? Tidak. Apakah Ibu merasa orang-orang hanya mengambil keuntungan dari Ibu saja? Iya. Apakah Ibu percaya kepada orang-orang di desa, pemerintah, pedagang, dan sistem hukum? Tidak. Kalau Ibu kehilangan sesuatu yang penting dan tetangga menemukannya, apakah barang itu akan dikembalikan? Tidak. Menurut Ibu, apakah dengan mengenal lingkungan sekitar akan membantu Ibu merasa lebih nyaman? Iya, Sus. Baik Ibu, untuk hari ini saya akan mengajarkan cara mengenal lingkungan sekitar rumah sakit dan nanti bisa diterapkan di rumah. Untuk waktunya bagaimana jika 15-25 menit? Boleh, Sus. Untuk tepatnya saya akan mengajak Ibu berkeliling rumah sakit agar Ibu bisa menyesuaikan lebih lanjut dengan lingkungan sekitarnya. Apakah Ibu tahu apa itu pengenalan lingkungan? Belum. Jadi pengenalan lingkungan adalah proses sistematis untuk memperkenalkan, membiasakan, dan mengintegrasikan seorang individu atau kelompok baru ke dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang asing baginya. Untuk tujuannya, untuk mengurangi kecemasan, ketidakpastian, dan rasa asing sehingga individu tersebut dapat beradaptasi yang cepat dan rasa nyaman. Mari kita berjalan perlahan
Ya Ibu, saya akan mendampingi agar Ibu merasa nyaman. Saya akan mengajak Ibu untuk mengelilingi ruangan. Mungkin bagi Ibu belum terbiasa, tapi jika Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa bilang kepada saya ya Bu. Iya, sus. Ini yang pertama Bu, ini itu ruangan UGD jiwa Bu. Ini ruangan jiwa 1 ya Bu. Nanti ini yaitu ruangan konsultasi Bu. Bisa diingat ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengelilingi lingkungan rumah sakit ini? Merasa lebih senang sus. Saya lihat Ibu sudah mulai percaya diri tetapi belum sepenuhnya percaya. Setelah mengkeliling mengenali lingkungan rumah sakit, Ibu bisa menerapkan di lingkungan rumah sekitar. Jadi Ibu sewaktu-waktu bisa keliling mengenal sekitar Ibu agar terbiasa. Apakah Ibu bersedia? Ya sus. Baik Ibu, bagaimana pertemuan besok? Kita akan belajar berinteraksi dengan orang lain untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan baik. Boleh sus. Jika waktunya jam 9, apakah Ibu bersedia? Sedia. Untuk tempatnya, Ibu mau di ruangan seperti tadi sebelum berkeliling rumah sakit atau mau berganti ruangan Ibu? Nanti. Baik Ibu, selamat siang Ibu, sampai bertemu besok ya Ibu. Baik sus, terima kasih.